Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai manajemen risiko investasi. Di dalam manajemen Keuangan gitu ya. Investasi itu kan yang namanya investasi itu ada return yang tinggi akan berbarengan dengan risiko yang tinggi. Jadi high risk, high return. Kalau kita berbicara mengenai risiko ini artinya ada kemungkinan bahwasanya hasil yang diharapkan, hasil yang diinginkan itu tidak tercapai. Itu namanya risiko. Nah, risiko dalam investasi ini apa namanya akan akan senantiasa ada gitu. Jadi yang namanya sebuah investasi yang menghasilkan keuntungan pasti di dalamnya terdapat atau terkandung adanya risiko, entah itu risikonya besar ataupun risikonya rendah. Tetapi sekali lagi sebagai seorang investor yang rasional gitu ya, yang rasional dia akan cenderung memilih risiko yang rendah. Nah, ketika kita berbicara mengenai risiko, maka kita akan menghitung sebuah risiko menggunakan pendekatan analisis aliran gas. Nah, di sini nanti ketika kita membicarakan mengenai pendekatan analisis aliran gas, maka aliran gas itu dibedakan menjadi dua. Ada aliran gas yang independen, ada aliran gas yang tidak independen. Aliran kas yang independen artinya aliran kas yang apa namanya yang tidak ada kaitannya. Aliran kas periode sekarang tidak ada kaitannya dengan aliran kas periode yang akan datang. Nah, eh, di sini perhitungan risiko aliran kas yang perlu diperhatikan gitu ya. Perhitungan risiko aliran kas ini akan mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang mungkin muncul atas aliran kas suatu investasi. Sehingga di sini makin tinggi ketidakpastian aliran kasnya, maka semakin besar juga tingkat risiko investasi yang dijalankan. Nah, untuk menghitung risiko, sebelum menghitung risiko, kita akan menghitung yang namanya expected value atau nilai yang diharapkan dari sebuah investasi. Dari nilai yang diharapkan tadi, kita akan lanjutkan dengan menghitung risiko. Kalau expected value artinya keuntungan yang diharapkan, kemudian kalau risiko artinya kita akan menghitung dari deviasi standarnya. Rumusnya bisa dilihat seperti yang ada di video gitu ya, di PowerPoint kita. Nanti PowerPoint-nya juga. Nah, untuk memudahkan gitu ya, ini contoh pertama. Contoh pertama, misalkan ada dua buah proyek. Proyeknya adalah proyek A dan proyek B. Nah, kalau kita ngomong risiko, maka di dalamnya akan ada probabilitas ataupun kemungkinan-kemungkinan di mana aliran kasnya setiap periodenya akan didapatkan. Contohnya di contoh satu ini, proyek investasi A, aliran kas yang didapatkan adalah 6.000 dengan kemungkinan atau probabilitasnya adalah 0,20 atau 20%. Kemudian aliran kas 8.000 dengan probabilitas 30%, aliran kas 10.000 probabilitas atau peluangnya 30%, dan 12.000 dengan probabilitas 20%. Nah, hal yang sama pada proyek investasi B, aliran kas 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 dengan probabilitas masing-masing yang ada di apa namanya video ini yang ada di portal. Nah, langkah untuk menghitung risiko tadi yang pertama adalah menghitung nilai aliran kas yang diharapkan atau expected value terlebih dahulu gitu ya. Kemudian baru kita menghitung deviasi standar yang merupakan perhitungan risiko. Nah, ini cara menghitung aliran kas yang diharapkan atau expected value tinggal dikalikan antara probabilitas dengan aliran kas yang 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 mungkin untuk masuk itu ya. Nah, nah di sini setelah dikalikan kita jumlahkan keseluruhan sehingga di sini proyek A 6.000 dikali 0,2 ditambah 8.000 dikali 0,3 ditambah 10.000 dikali 0,3
ditambah 12.000 dikali 0, sehingga menghasilkan aliran kas yang diharapkan atau expected value-nya adalah 9.000. Nah, perhitungan yang sama dilakukan juga untuk proyek B. Kebetulan, ya ini kebetulan saya contohkan untuk proyek investasi A dan B ini nilai yang diharapkan sama. Artinya sama-sama mengharapkan keuntungan sebesar 9.000. Nah, untuk proyek A dan proyek B. Nah, setelah menghitung nilai aliran kas, selanjutnya kita menghitung yang namanya standar deviasi. Standar deviasi ini merupakan perhitungan daripada resiko yang atau diinginkan. Nah, untuk deviasi standarnya proyek A itu sama dengan 6.000 dikurangi 9.000. 9.000 itu merupakan tadi expected value itu ya. Kemudian dikuadratkan dikalikan probabilitasnya. Nah, sehingga di sini proyek A menghasilkan deviasi standar atau standar deviasi sebesar 2050. Sementara proyek B deviasi standarnya 1840. Nah, kalau kita melihat dari dua proyek yang ada antara proyek A dan B, proyek A dan B ini tadi expected value-nya sama-sama menghasilkan 9.000. Sementara untuk deviasi standarnya proyek A 2050, proyek B 1800. Di mana proyek B ini lebih kecil deviasi standarnya daripada proyek A. Sehingga kalau dihadapkan pada dua proyek ini, seorang manajer keuangan dihadapkan pilih, maka pilihlah yang deviasi standarnya rendah. Nah, karena deviasi standar itu kita melihat dari sebuah resiko. Oke, sehingga kalau dihadapkan kasus sekarang antara proyek A dan proyek B, di mana proyek A tadi deviasi standarnya lebih besar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa proyek A lebih berisiko daripada proyek B. Sehingga deviasi standar yang besar itu akan dihindari. Karena apa? Karena lebih berisiko. Nah, silakan nanti ada latihan soal gitu ya, latihannya bisa dikerjakan. Di sini ada proyek investasi X dan Y gitu ya. Saya berikan sedikit buktinya gitu ya. Kalau tadi kebetulan expected value-nya sama. Nah, karena expected value-nya sama, artinya kita bisa langsung melihat daripada standar deviasinya. Standar deviasinya yang besar kita tinggalkan karena itu lebih berisiko. Ini nanti antara proyek X dan Y ini ada sedikit keunikan gitu ya. Di mana nanti standar deviasinya proyek Y ini yang bawah sudah saya berikan kisi. Standar deviasinya proyek Y ini lebih besar dibandingkan X. Nah, tetapi nanti jika kita lihat aliran kas yang diharapkan, keduanya berbeda. Proyek Y ini juga lebih besar daripada proyek X untuk aliran kas yang diharapkan atau expected value. Nah, karena kita tidak bisa secara langsung melihat gitu ya, dari deviasi standarnya, efek efek expected value-nya berbeda. Nah, maka ada satu tambahan perhitungan lagi. Ada satu tahap lagi namanya adalah menghitung yang namanya koefisien variasi. Nah, jadi tahapannya koefisien variasi itu merupakan perbandingan antara standar deviasi dengan expected value. Nanti koefisien variasi yang tinggi itu yang lebih. Nah, oke. Nah, lanjut ya. Lanjut kalau tadi kita di awal menyatakan bahwa ketika kita berbicara pola aliran gas itu ada yang saling berkorelasi dan ada yang saling tergantung satu lain gitu ya, yang tidak saling berkorelasi dan saling tergantung sama lain, atau bahasanya adalah yang independen dan dependen, maka eh, untuk perhitungan risiko sendiri juga akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama perhitungan risiko untuk aliran kas yang independen.
Kalau independen artinya tidak saling berkaitan. Tahun ini tidak ada kaitannya dengan aliran kas tahun yang akan datang dan seterusnya. Nah, sehingga di sini untuk menghitung risiko proyeknya, yang pertama yang perlu dihitung sama dengan 3 tahapan tadi, tetapi ada tambahan. Tambahan yang pertama adalah menghitung yang namanya NPV, Net Present Value dari expected value-nya. Nah, jadi expected net present value bahasa yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu dihitung juga adalah besarnya deviasi standar dari NPV tersebut. Jadi deviasi standar NPV. Jadi ada tambahan 2 step. Kalau tadi kan eh, menghitung aliran kas yang diharapkan atau expected value, kemudian menghitung langsung deviasi standar, kalau masih bingung ditambahkan koefisien variasi. Nah, di sini ada tambahan lagi. Langkah selanjutnya adalah menghitung expected net present value dan deviasi net present value. Itu tambahannya. Nah, rumusnya nanti bisa dilihat ya. Langsung ke contohnya saja. Contohnya ini sama dengan contoh yang pertama tadi. Sehingga sudah didapatkan nilainya gitu ya. Nilai untuk expected value-nya sama-sama 9.000 proyek A maupun proyek B. Nah, di sini yang membedakan adalah kalau kita berbicara mengenai aliran kas yang independen, di sini tentunya akan ada umur ekonomis dari masing-masing proyek. Kebetulan proyek A dan B ini umur ekonomisnya sama-sama 3 tahun. Kemudian nilai proyeknya sama-sama 20.000 dan tingkat keuntungan yang diharapkan atau diskontonya adalah 10%. Sehingga kita bisa menghitung seperti ini. Langkah pertama tentunya sama gitu ya. Tentunya sama dengan yang pertama tadi. Kita menghitung expected value-nya. Sama-sama tadi sudah kita hitung menghasilkan angka 9.000 rupiah. Kemudian selanjutnya gitu ya. Selanjutnya kita akan menghitung yang namanya expected net present value. Nah, net expected net present value ini rumusnya tadi seperti yang sudah dijelaskan gitu ya. Expected net present value sama dengan minus 20.000 per 1 plus 0,1 pangkat 0. Jadi 0,1 itu merupakan tingkat diskontonya 10% tadi. 20.000 itu merupakan modal awalnya gitu ya. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau modal itu kan identik dengan minus karena perusahaan mengeluarkan kasnya di awal ya. Keluarkan berarti kan minus. Nah, sehingga di sini perhitungan baik dengan rumus maupun dengan tabel akan menghasilkan angka yang sama yaitu 2.380. Jadi caranya sama seperti kemarin kalau kita menghitung NPV bisa menggunakan 2 cara. Cara rumus dan cara tabel. Nah, sehingga kita bisa melihat present value yang diharapkan sama dengan 20.000. 20.000 itu modalnya. Pengennya kan balik modal, sehingga 20.000 tadi harus dikembalikan dulu. Ditambah tingkat keuntungan yang diharapkannya adalah 2.308. Sehingga PV yang diharapkan atau present value yang diharapkan atas adanya proyek A ini, proyek ini, baik A maupun B ya karena sama tadi 9.000, maka PV-nya adalah 302. Nah, eh, proyek A dan B sama-sama present value yang diharapkan adalah 22.382. Nah, ini selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi aliran kasnya ya. Standar deviasinya tadi sudah kita hitung di contoh pertama. Untuk investasi A adalah 2050 dan B 1840. Sehingga langkah selanjutnya kita menghitung yang namanya deviasi standar daripada NPV. Nah, ini yang cukup panjang gitu ya. Menghitung deviasi standar NPV ini nanti untuk proyek A dan B beda. Karena apa? Karena standar deviasinya tadi berbeda. Nah, kalau tadi expected value-nya sama, kalau di sini kan standar deviasinya berbeda. Sehingga proyek A dan B akan kita hitung. Nah, eh, deviasi standar present value untuk proyek A sama dengan sigma pertama kuadrat gitu ya. Nah, karena sigmanya sama-sama 2050, maka kita lanjutkan sama-sama 2050 pertama, kedua dan ketiga.
pertama, kedua, dan ketiga maksudnya adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi karena ada 3 tahun, maka rumusnya ini tadi, sebentar. Nah, rumusnya ini akan ada tiga. Karena apa? Karena ada 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, sehingga di sini dihitung, nah, kemudian didapatkan nilai standar deviasi present value untuk proyek A sama dengan 2.902. Nah, selanjutnya untuk proyek B, standar deviasinya 2.650 rupiah. Jadi perhitungannya sama antara proyek A dengan proyek B, yang membedakan adalah nilai daripada standar deviasinya. Nah, tadi standar deviasi A dan B berbeda. Nah, dari sini kita bisa menginterpretasikan gitu. Tadi kan proyek A dengan proyek B sama-sama menginginkan nilai present value-nya, nilai harapan present value-nya itu 22.382. Tetapi untuk proyek A resikonya itu besar, besar 2.950. Sementara untuk proyek B 2.650. Sehingga karena proyek A ini resikonya atau standar deviasinya lebih tinggi, maka bisa kita katakan bahwa proyek A ini lebih berisiko daripada proyek B. Kita lihat dari standar deviasi present value-nya itu ya. Lebih besar proyek A, maka proyek A lebih berisiko. Jadi kalau disuruh milih, kita akan lebih memilih yang proyek B. Nah, kalau tadi kan kita melihat bahwa perhitungan proyeknya itu kan memiliki aliran kas yang aliran kas yang sama dan probabilitasnya sama. Sekarang kalau aliran kas dan probabilitasnya tidak sama itu seperti apa? Ini ada contoh latihan ya, sorry. Ada latihan, nanti bisa bisa dicoba. Nah, siapa tahu saya keluarkan untuk. Nah, nah di sini ada dua usulan proyek. Jadi kalau yang pertama tadi kan tahun pertama probabilitasnya sekian langsung mendapatkan sekian. Nah, di sini tiap tahunnya saja probabilitasnya berbeda. Jadi tiap tahunnya memiliki probabilitas yang berbeda-beda. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga probabilitas dengan aliran kas yang berbeda pula. Ini jadi nanti pengerjaannya lebih panjang lagi. Nah, proyek manakah yang lebih berisiko? Apakah proyek M atau proyek N? Nah, langkah pengerjaannya sudah saya sematkan di sini gitu ya. Jadi ada beberapa langkah hampir sama dengan contoh tadi gitu ya. Yang pertama tentunya mencari nilai aliran kasnya. Nah, kemudian mencari standar deviasi, mencari nilai sekarang atau PV-nya, kemudian mencari deviasi standarnya. Baru setelah itu tarik kesimpulan proyek mana yang lebih berisiko. Caranya masih sama dengan yang tadi. Cuma nanti yang membedakan adalah akan ada berapa ini 3 tahun dengan distribusi probabilitas yang berbeda-beda. Soalnya sama. Nah, sorry, cara pengerjaannya yang sama. Oke, nanti yang tadi yang latihan 1 dan latihan 2 silahkan bisa dikerjakan untuk lo. Nah, selanjutnya kalau tadi kita berbicara mengenai aliran kas yang independen, nah, sekarang kita berbicara mengenai aliran kas yang dependen. Artinya aliran kas tahun ini atau periode ini itu akan berkaitan dengan aliran kas periode yang berikutnya, sehingga di sini karena ada korelasi antar waktu gitu ya, korelasi antar waktu, maka di sini kita akan menghitung yang namanya probabilitas gabungan atau joint probability dari masing-masing proyek. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ada proyek investasi ABC, umur ekonomisnya 2 tahun, membutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah. Jadi modalnya 500 juta rupiah. Nah, aliran kas yang diharapkan ini memiliki sifat korelasi. Jadi tahun pertama akan berkaitan dengan tahun kedua. Sehingga di sini bahasa saya adalah probabilitas kondisional. Probabilitas tahun kedua dengan syarat tahun pertama. Jadi dependen, saling berkaitan gitu ya. Nah, kemudian tingkat keuntungan bebas resikonya adalah 15%.
maka kita bisa melihat gitu ya, melihat contoh tiga ini ada yang namanya probabilitas semula, artinya bahwa probabilitas tahun pertama, dan ada probabilitas kondisional. Probabilitas kondisional ini merupakan probabilitas tahun kedua dengan syarat ketika tahun pertama ini terlaksana. Jadi kalau tahun pertama kita dapat probabilitasnya 30%, artinya aliran kas masuk bersihnya 240%, maka kemungkinan yang bisa diperoleh adalah tiga ini. Tahun kedua itu ya, 40% dapat 70 juta, 120 juta, 40% dapat 240 juta, dan 20% dapat 120 juta. Kemungkinannya itu di tahun pertama kalau kita dapat 240 juta atau probabilitas 30%. Nah, dan seterusnya, kalau kita dapat 480 juta di tahun pertama dengan probabilitas 40%, maka kemungkinan di tahun kedua ini, tiga ini, 30% dapat 240 juta, 40% dapat 480 juta, dan 30% dapat 720 juta. Nah, di sini yang perlu perhatian gitu ya, karena ini ada korelasi antar waktu, maka kita bisa membuat yang namanya probabilitas gabungan atau joint probability. Joint probability tadi bisa didapatkan dengan mengalihkan antara probability tahun pertama dengan tahun ketiga. Jadi 0,3 ini dikalikan 0,4 hasilnya 0,12. 0,3 ini lagi dikalikan 0,4 yang kedua dapat juga 0,12. Nah, yang terakhir 0,3 dikalikan 0,2 probabilitas gabungannya adalah 0,06 dan seterusnya 0, yang terakhir 0,3 dikalikan 0,4 hasilnya. Jadi hitung joint probability itu merupakan perkalian antara probabilitas tahun pertama dengan probabilitas kondisional di tahun kedua. Nah, ini agak sedikit panjang gitu ya kalau melihat rumusnya itu. Jadi eh, kita yang pertama adalah menghitung NPV proyek investasi ABC gitu ya. Rumusnya sama dengan rumus-rumus yang lalu gitu ya. Karena di sini ada 12 seri, ada 9 seri gitu ya. Ini kan saya sebut seri pertama, seri kedua, seri ketiga, dan seterusnya sampai dengan seri ke-9 ini. Sehingga ada 9 seri gitu ya. Nah, NPV seri pertama berarti kan minus 500. 500 ini dalam jutaan rupiah ya, karena tadi modalnya adalah 500 juta. Dan minus 500 ditambah 1 plus R, R-nya 0,15. 0,15 itu didapatkan dari tingkat keuntungannya tadi 15% per tahun. Nah, semuanya 0,15. Karena ada apa namanya? Karena umur ekonomisnya 2 tahun, maka di sini kita menghitungnya sampai dengan tahun yang kedua. Nah, 240 dapat dari mana? 240 didapat dari probabilitas di tahun pertama dapat 240, tahun kedua untuk kondisi untuk apa namanya? Untuk seri pertama 720. Sehingga sini 240 702. Seri kedua 240 240. Didapat dari mana? Didapat dari soal yang tadi, kita kembali ya. 240 itu yang ini, yang pertama. Kemudian 240 yang kedua adalah yang tahun kedua. Dan seterusnya sampai dengan seri ke-9. Nah, di sini saya menghitung sampai dengan seri keempat. Nanti seri ke-5 sampai 9 bisa dihitung sendirilah ya. Nah, kalau kita ngomong NPV seri 1, artinya nilai sekarangnya itu 240 juta, tahun pertama ya, tahun keduanya 720 juta, nilai investasinya 500 juta, tingkat returnnya 15 juta. Kalau saya ngomong NPV seri 4, maka nilai sekarang aliran kas proyek ABC tahun pertama 480 juta ya, tahun kedua 240 juta, dengan nilai investasi 500 juta pada tingkat returnnya 15% atau 0,55. Nah, di sini sudah saya peringkas ya, jadi nilai daripada apa namanya masing-masing besaran NPV pada masing-masing seri 1 sampai 9 ini sudah saya peringkas. Eh, Oke, sebentar. Sudah saya peringkas, sudah saya cantumkan di sini, sudah saya rangkumkan di sini.
Jadi tadi NPV seri 1 253,11 juta, yang ini ya 253,11. Kemudian NPV seri 2-nya minus 109,84 dan seterusnya. 9,84 dan seterusnya sampai dengan seri ke-9. Nah, kemudian di sini ada probabilitas gabungan gitu ya. Probabilitas gabungan yang mana ini merupakan hasil atau pengerjaan kita di awal tadi. Di contoh tadi kan apa namanya, kita menambahkan satu kolom lagi di bagian paling kanan untuk probabilitas gabungan atau joint probability dari masing-masing seri 1 sampai dengan seri ke-9. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata NPV. Nilai rata-rata NPV ini didapatkan dari perkalian antara besaran NPV dengan probabilitas pada masing-masing seri. Jadi 253,11 juta dikalikan 0,12 menghasilkan angka 30,30 dan seterusnya. 1.741,81 juta kan 0,12 hasilnya adalah 209,02. Hingga di sini kita jumlahkan keseluruhan total NPV-nya, didapatkan nilai rata-rata tertimbang atau WACC gitu ya. WACC ini merupakan jumlah keseluruhan nilai dari seri 1 sampai dengan seri 9. 645,36 juta rupiah. Ya, jadi nilai WACC-nya 645,36 juta rupiah. Nilai yang diharapkan, total rata-rata nilai yang diharapkan 645,36 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung yang namanya standar deviasi. Standar deviasi didapatkan dari 253 itu merupakan nilai NPV seri pertama, ini seri kedua, dan seterusnya. Sementara 645,36 itu merupakan WACC-nya. 0,12 merupakan joint probability seri pertama, joint probability seri kedua, joint probability seri ketiga, dan seterusnya. Sehingga didapatkan standar deviasi daripada proyek NPV adalah standar deviasi NPV dari proyek ABC adalah 680 juta. Kalau kita lihat ternyata proyek investasi tadi NPV-nya positif sih 645 juta, tetapi resikonya lebih besar. Resikonya adalah 680. Ya, secara keseluruhan karena yang didapatkan 645 sementara resikonya 680, maka proyek investasi ABC ini tidak layak untuk dijalankan karena resikonya lebih besar daripada keuntungan yang. Jadi, cara menginterpretasi proyek yang antar tahun aliran kasnya saling berkaitan itu seperti itu. Kita lihat nilai NPV-nya atau WACC-nya, kemudian kita bandingkan dengan deviasi standar NPV-nya. Kalau deviasi standar NPV-nya lebih besar daripada WACC-nya, maka proyek tersebut tidak layak karena risikonya lebih besar daripada keuntungan yang diharap. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi analisis risiko investasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk latihan-latihan bisa kan PowerPoint akan kami share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.